Selamat sahabat untuk kita semua. Sebelum kita memulai acara kebaktian kita, mari kita undang Roh Kudus dalam hati kita masing-masing. Untuk memulai acara kebaktian kita, mari kita buka lagu Sion edisi lengkap nomor 347. Ingat hari Sabat. Ingat hari Sabat, hari yang terindah, yang diberkati Allah dan disucikannya, yang berikan perdamaian serta sukacita, sinar kemuliaan turun dari surga. Selamat datang sahabat yang suci. Selamat datang sahabat yang suci. Baik, untuk doa buka kami undang kesediaan Bapak Bambang untuk membawakan doa buka. Mari kita tunduk kepala, kita sama-sama berdoa. Tuhan, Bapa yang Maha Besar, Maha Pengasih, juga Maha Penyayang, terima kasih atas hari Sabat ini Tuhan Yesus, di mana Tuhan sudah berikan kepada kami bisa menikmati hubungan yang sangat dekat dengan Engkau Tuhan. Sabat ini, malam hari Sabat ini khususnya kami akan mendengarkan firman-Mu yang dibawakan oleh hamba-Mu Pak Untoro. Tuhan urapi beliau. Juga Tuhan memberikan kami Roh Kudus agar kami boleh mengerti apa yang Tuhan maksudkan dan Tuhan kehendaki yang kami harus lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan percaya. Amin. Baik, sebelum kita mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Bapak Untoro, mungkin dari saudara-saudari ada yang ingin membawakan kesaksian, kami persilakan. Saya ada kesaksian sedikit. Hari Sabat ini kita pelajaran sekolah Sabat kita mengenai Yunus tentang penginjilan. Ya. Jadi begini, sebenarnya melalui pengalaman ini mungkin saya bisa berbagi kepada saudara-saudara sekalian, karena masing-masing kita punya pengalaman ya, dan itu bisa menjadi kekuatan atau masukan buat kita semua ya, kita bisa berbagi. Nah, pengalamannya begini. Jadi saya rindu untuk bisa mendapatkan jiwa gitu ya, untuk diserahkan kepada Tuhan melalui baptisan gitu. Jadi pada waktu itu saya bekerja sebagai guru di satu sekolah, dan tapi saya kerinduannya saya mulai waktu itu juga melawat dan sebagainya. Tapi jujur saya bilang, saya merasa bahwa bagaimana ya caranya menginjil ya. Ternyata waktu itu saya cuma minta Tuhan berikan saya satu jiwa, gitu. Satu jiwa saja. Akhirnya Tuhan memberikan kepada saya satu jiwa, tetapi bukan hanya satu jiwa, ternyata dikasih 2 jiwa. Nah, akhirnya 2 jiwa pada saat ini menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, yang jadi saya bagi adalah, yang saya mau berbagi adalah, nah ini kalau kita
kalau kita mau menginjil, kalau kita mau membawa beberapa jiwa datang kepada Tuhan, sebenarnya ini pekerjaan Roh Kudus, ini bukan pekerjaan kita gitu. Betul. Yang penting kita ini saja dulu, ya hati kita ini mau nggak, gitu ya, rindu nggak. Nah seringkali ada orang yang bilang begini, oh saya bisa nih membaptiskan, membawa 1, 2, 3 jiwa gitu ya. Tapi intinya itu bagaimana kerinduan kita itu Tuhan tahu hati kita, sehingga akhirnya Tuhan memberikan itu jiwa. Nah saya lihat kemarin kesaksian, saya dengar kemarin kesaksian pendeta Tanu ini ya luar biasa. Jadi pendeta Tanu ini kemarin menyediakan waktunya saja buat Tuhan, dan Tuhan memberikan jiwa 1, 2, 3 bahkan lebih gitu ya kepada beliau ini. Nah ini saya jadi pelajaran, saya teringat dengan apa yang saya alami dulu. Saya kan orang awam ya. Tentunya kalau kita menginjil kepada orang yang awam juga, kita tidak banyak-banyak firman yang kita sampaikan, yang ada malah bingung. Yang penting kita mendengarkan dia, apa yang dia butuhkan kita sampaikan firman ya. Terus kita juga menjauhi dari menghakimi ya kan. Ternyata rupanya orang yang kita perlakukan demikian itu, dia rupanya penasaran dengan hidup kita gitu ya. Jadi tanpa kita sadari dia bertanya, kenapa sih orang Kristen Advent beribadah pada hari Sabat gitu loh ya. Lalu saya jelaskan, tapi saya tidak menghakimi dia untuk dia beribadah pada hari Minggu karena dia kan belum tahu gitu kan. Akhirnya saya terangkan gitu loh. Gini loh Ibu ya, saya beribadah pada hari Sabat karena memang perintahnya di firman Tuhan begini. Ini kan Alkitab kita sama, jadi supaya Ibu tahu bahwa Alkitab saya tidak berbeda gitu loh. Nah, terus kenapa kita kok tidak makan dan minuman makanan yang ini gitu loh ya. Oh, saya jelaskan bahwa kenapa nggak makan begini kami. Tapi saya tidak menyalahkan dia gitu. Nah, kenapa? Ada beberapa contoh, ini pendeta muda belum dibaptis. Mereka saking semangatnya baru lulus dari sekolah. Jadi begitu dia datang ke rumah ibu ini, dia sampaikan firman kebenaran itu memang benar-benar betul sih, nggak salah ya. Tapi yang ada ibu itu jadi apa? Jadi akhirnya jadi merasa tertekan gitu loh. Karena jawaban pendeta muda itu selalu bilang, wah ibu salah kalau begini. Nah, saya teringat gini loh. Teringatnya pada satu cerita yang saya baca, cerita anak-anak. Jadi dunia ini, kita hidup di dunia ini sebenarnya hidup di dalam kegelapan, seperti dalam ruangan yang gelap ya. Nah, kita tidak bisa ya tiba-tiba ada orang yang tinggal di ruangan gelap itu, kita datang di ruangan gelap itu, kita tiba-tiba kita nyalakan lampu itu ya, dengan lampu yang sangat terang gitu. Otomatis mata orang itu akan sakit, pasti akan teriak, aduh sakit juga. Nah sama, jadi kalau kita mau menyampaikan kebenaran itu dari cerita ini, saya belajar bahwa memang harus pelan-pelan gitu loh ya, harus step by step. Jadi kita timbulkan minat itu dulu, akhirnya baru dia tertarik. Nah kalau udah tertarik, udah dah. Jadi dia mau ikut Tuhan, benar-benar dia cinta Tuhan itu, dia ikut Yesus ya, apa yang Yesus hidup dia teladani gitu. Jadi tanpa kita tadi yang kemarin itu berbicara hari Sabat, dia akan ikut ya, dia akan patuh, dia akan apa dan sebagainya. Nah, kira-kira demikian pengalaman saya, kesaksian saya. Terima kasih. Amin. Luar biasa Pak kesaksiannya Pak. Terima kasih Pak Bambang. Sama-sama Pak Pendeta. Saya mau kesaksian, walaupun saya nggak bisa nyalain kamera ya karena saya lagi di kamar. Dengan Pak Melki kita berdua sakit ini. Jadi sudah 2 hari kita demam, masuk angin kayaknya ya. Kesaksian saya selama ini, saya juga bersyukur sama Tuhan kenapa saya bisa menarik 4 orang yang non-Kristen. Dalam arti kata mereka Muslim. Saya nggak pandai berkhotbah, saya nggak pandai berkata-kata, cuma saya tunjukkan kasih di dalam kehidupan saya. Dan rata-rata mereka itu mengambil keputusan untuk dibaptis oleh karena mereka lihat, menurut mereka ya, orang Kristen itu katanya baik, penuh kasih, menolong dan tulus. Padahal saya nggak berlebihan. Saya sebisa saya bantu, saya bantu.
sebisa saya tolong, saya tolong. Baik secara moral dan material, saya bantu. Puji Tuhan, jiwa yang sudah saya menangkan dari non-Kristen, yaitu dari tetangga kita Muslim, sudah 4 orang. Dan saya melihat contoh itu juga dari orang tua saya, yaitu papa saya itu, dia banyak sekali menarik jiwa dari kalangan non-Kristen. Jadi saya mencontoh apa yang dia sudah buat juga sama seperti yang saya ikuti, bahwa papa saya dulu, dia orangnya welas asih gitu ya, selalu berbuat kebaikan. Sampai di tetangga kita di daerah Pasar Minggu itu, ada beberapa anak asuh dari papa saya. Saya bilang waktu masih kecil, kenapa kok papa mau bantu mereka, kan mereka bukan seiman dengan kita, mereka kan bukan Kristen, saya bilang gitu. Terus papa saya bilang, kalau kamu mau bantu orang, jangan lihat agama, suku, mau dia ras apa, karena dia itu sama dengan kita, ciptaan Tuhan. Jadi kalau kita mau bantu, jangan pernah pandang bulu. Memang berbuat baiklah kepada saudara seiman, tapi tanpa membeda-bedakan. Kalau saya, semua saya pukul rata. Saya mengasihi dia karena dia juga sama seperti saya, makhluk hidup ciptaan Tuhan. Dan oleh karena saya juga menebarkan kasih, banyak dari mereka yang mengambil keputusan untuk dibaptis dan mengakui Yesus sebagai juru selamat. Demikianlah Amin. kesaksian saya. Amin. 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 Kita akan mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Bapak Untoro. Selamat Sabat buat kita semua. Nah, terima kasih untuk kesaksian dari Pak Bambang dan Bu Weni yang sangat menguatkan. Dan terima kasih juga kepada Pendeta Tanu yang sudah melawat kami semua waktu hari Rabu. Saya senang sekali ya, didoakan beliau datang. Dan saya juga sebenarnya sedih dengar Weni sama Melki sakit ya. Tapi kita percaya Tuhan akan sembuhkan. Saya akan coba share pelajaran kita pada malam hari ini. Daniel pasal 11 ayat 40. Semua berbicara sampai 45 sampai terakhir semua berbicara tentang Raja Negeri Utara. Zaman now atau zaman kini. Ya. Dalam pasal Daniel ini seperti yang dikatakan dalam Daniel 10, Tuhan menubuatkan kepada kita semua melalui Nabi Daniel bahwa akan ada kesusahan yang besar. Nah, kesusahan yang besar itu kita sudah pelajari dari Daniel pasal 11 ayat 1 sampai 39 kemarin. Yang mana sudah digenapi. Nah, setelah kesusahan besar ini, nanti kita akan berbicara mengenai kedatangan Yesus yang kedua kali dalam Daniel pasal 12 ayat 1. Raja Negeri Utara, atau kita bilang namanya Rom Papal atau Roma Kepausan, itu akan menaklukkan dunia. Roma Kepausan ini sudah menaklukkan dunia pada fase pertama tahun 538 sampai 1798. Sekarang sebelum kita mempelajari apa yang akan terjadi, yang sudah digenapin dan akan terjadi, kita harus tahu dulu siapa sebenarnya Raja Negeri Utara yang sesungguhnya. Mazmur 48. Sion, kota Allah. Nyanyian Mazmur Bani Korah. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Gunungnya yang kudus, yang menjulang permai, adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Gunung Sion itu jauh di sebelah utara, kota Raja besar. Jadi yang sebetulnya disebut Raja Negeri Utara yang asli itu adalah Tuhan Allah. Karena dalam Mazmur 48 ayat 1-3 dikatakan bahwa Tuhan itu bersemayam di gunung Sion.
yang terletak jauh di sebelah utara, kota raja besar. Mengapa iblis memberikan kekuatan, tahta, dan kekuasaannya kepada Rom Papal atau Roma Kepausan yang disebut sebagai Raja Negeri Utara, tapi di bumi? Karena iblis hendak menyaingi yang maha tinggi. Mari kita sama-sama baca. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Lucifer hendak menyamai Tuhan. Dia iri hati. Ya. Dia ingin ikut dalam pertemuan di bukit pertemuan jauh di sebelah utara pada saat dia belum dibuang dari surga. Dia hendak mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Akhirnya dia jatuh, dia dibuang ke bumi ini. Sehingga dia membuat tandingannya, tandingan dari Tuhan Allah. Dia memberikan kuasa kepada Rom Papal sebagai Raja Negeri Utara. Binatang yang keluar dari dalam laut. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Jadi pada saat Lucifer hendak menyamai Tuhan Allah, hendak datang di bukit pertemuan jauh di sebelah utara, yang mana adalah Raja Negeri Utara adalah Tuhan Allah sendiri, dia dibuang ke bumi. Lalu dia membuat tandingannya. Dia memberikan kuasa dalam Wahyu 13 ayat 1-2, naga itu yang paling bawah memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Sekarang ini yang pegang adalah dari kaki yang dikalahkan 3 itu sekarang menjadi 1, yaitu Rom Papal atau Roma Kepausan. Ini sistem, bukan pribadi, karena tidak ada orang yang bisa hidup sampai 1260 tahun lamanya. Fase pertama, ia berkuasa tahun 538 sampai 1798. Siapapun dan semua yang mau menguasai dunia disebut Raja Negeri Utara. Masih kita ingat pada saat Yesus telah berpuasa, Yesus diajak oleh iblis naik ke atas bukit. Apa yang dikatakannya? Dia memperlihatkan seluruh dunia, karena iblis adalah penguasa dunia. Semua ini akan kuberikan kepadamu jikalau engkau sujud menyembah aku. Tapi ditolak oleh Tuhan. Ada tertulis. Jadi iblis ini dilempar ke dunia ini. Dia menjadi penguasa dunia ini. Dia memberikan kuasanya itu kepada Roma Kepausan, yang menguasai fase pertama selama 1260 tahun. Nah, nanti ada fase kedua yang akan kita pelajarin. Zaman ini sebelum Yesus datang kedua kali. Jadi, yang dinamakan Raja Negeri Utara di dunia ini itu adalah Roma Papal atau Roma Kepausan. Dan Roma kekafiran berubah menjadi besi dan tanah liat. Ini, pada saat Roma Kepausan itu mengalahkan terakhir jari ke-10 yang bernama Ostrogoth tahun 538 Masehi. Jadi tahun 493 dia mengalahkan Heruli, tahun 534 dia mengalahkan Vandals, tahun 538 dia mengalahkan Ostrogoth. Mengapa dikalahkan? Karena 3 bangsa ini tidak mau menurut kepada Roma Papal atau Kepausan. Roma atau tanduk kecil itu akan menganiaya umat-umat kudus milik Allah selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. 1 masa sama dengan 1 tahun. Bagi kalender Yahudi adalah 360 hari. Karena bagi kalender Yahudi 1 bulan 30 hari. Kali 12, 360 hari. Ya, berarti 1 hari nubuatan sama dengan 1 tahun literal. Berarti 360 hari, 360 tahun, 2 masa, 720 tahun, setengah masa 180 tahun. Total semuanya 1260 tahun lamanya tanduk kecil itu
berkuasa pertama untuk menganiaya umat-umat Tuhan, umat-umat kudus. Dalam kitab Wahyu, Dan aku akan memberi tugas kepada 2 saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. dalam Wahyu 11 ada 2 saksi Allah, yaitu perjanjian lama dan perjanjian baru. Di sini dikatakan berkabung. Kalau berkabung itu dia sedang dalam kesusahan. Mereka sedang berdua dalam penganiayaan selama berapa lama? 1260 hari lamanya tahun nubuatan atau 1260 tahun literal. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. 42 bulan itu sama dengan 1260 hari. Karena bagi kalender Yahudi 1 bulan adalah 30 hari, tidak ada 31 hari. Berarti 42 bulan dikali 30 hari sama dengan 1260 hari nubuatan atau sama dengan 1260 tahun literal. Tujuan iblis mendirikan Raja Negeri Utara di bumi ini karena hendak menyaingi yang maha tinggi, karena mungkin iri hati kepada Yesus, ya kan, di bukit jauh di sebelah utara. Jadi iblis melalui agennya yaitu Roma Papal, sistem ini dia mendirikan Raja Negeri Utara, tanda kutip saingan. Sekarang kita berbicara tentang Raja Negeri Selatan. Siapa itu Raja Negeri Selatan? Terakhir adalah Mesir. Mengapa Mesir dikatakan Raja Negeri Selatan? Tetapi Firaun berkata, "Siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi." Jadi, yang disebut Raja Negeri Selatan itu dilambangkan adalah Kerajaan Mesir. Mengapa? Secara geografis, dia ada di sebelah selatan Tanah Permai, tempat umat-umat Allah tinggal, atau sebelah selatan Yerusalem. Tetapi, bagi Alkitabiah, secara rohani, itu mereka disebut ateis. Karena Firaun berkata kepada Musa, pada saat Musa hendak mengeluarkan bangsa Yahudi dari penghambaan di Mesir, Firaun berkata, "Siapakah Tuhan itu yang harus kudengar firman-Nya? Saya tidak kenal." Jadi Mesir melambangkan ateisme atau orang-orang yang tidak mengenal Allah. Raja Negeri Selatan adalah melambangkan ateis atau komunis. Karena kita tahu komunis sekarang tidak mempunyai agama, tidak mengenal Allah. Republik Prancis adalah suatu negara yang ateis. Di negara Prancis itu muncul semua kelompok ateis, komunis, kaum gay, dan lesbi, tidak percaya kepada Alkitab. Jadi, sebelum Napoleon Bonaparte itu berkuasa melalui revolusi Prancis tahun 1793-96, Prancis itu bersifat monarki, kerajaan. Pada saat Santo Petrus diangkat sebagai paus pertama oleh De Konstantin untuk menenangkan Roma Barat, siapa yang mendukung di sana? Yaitu Raja Louis. Jadi setiap Raja Louis itu berasal dari monarki Prancis. Louis 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Jadi kapankah dia menjadi republik? Pada tahun 1793. Pada saat terjadi kekacauan terjadi di penjara Bastille. Terjadi kekacauan di mana-mana karena mereka sudah jenuh. Selama 1260 tahun mereka dikekang oleh kuasa gereja, oleh kuasa Vatikan. Jadi kata gereja harus diturutin. Kalau gereja mengatakan A, harus turut A. Kalau gereja mengatakan B, harus turut B. Jika tidak menurut, maka akan
berkabung atau dianiaya. Itu mereka memberontak. Terjadi revolusi di Prancis. Mereka mau bebas berbuat apa saja. Mereka nggak mau turut gereja. Ini terjadi revolusi Prancis pertama. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar, yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya, dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Jadi kalau kita mau melihat perkembangan apa yang terjadi di Prancis tentang revolusi Prancis, itu tertulis dalam kitab Wahyu pasal 11. Seluruhnya, ayat 1 sampai terakhir. Jadi kita baca sama-sama, binatang yang muncul dari jurang maut. Arti jurang maut ini jurang yang tiada batas. Binatang itu, kan kita tahu ada binatang yang keluar dari laut, yaitu Roma Vatikan. Ada yang binatang keluar dari darat, yaitu Amerika Serikat. Tapi ada lagi nih binatang yang muncul dari jurang maut di Wahyu pasal 11, yaitu adalah Republik Prancis, yang mendeklarasikan sebagai negara republik pertama pada tanggal 22 September 1792. Didirikan oleh Konvensi Nasional Baru dan berlangsung sampai deklarasi kekaisaran Prancis pertama tahun 1804. Prancis ini dulu monarki. Rajanya Louis I dan seterusnya. Kemudian terjadi revolusi dan di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte. Tetapi kita baca dalam Wahyu pasal 11, dan orang-orang dari segala bangsa dan suku, bahasa dan kaum melihat mayat mereka. Siapa itu? Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, dua saksi Allah. Selama 3,5 hari lamanya. Kita tahu 1 hari nubuatan 1 tahun. Berarti kok 3,5 hari lamanya 3,5 tahun. Jadi Prancis ini menjadi republik itu hanya 3,5 tahun. Pada tahun 1798 ya, terjadi revolusi Prancis sampai 1801. Pada saat itu baru dia beralih menjadi negara kekaisarannya. Jadi kekaisaran itu yang pertama kali kaisar Prancis adalah siapa? Napoleon Bonaparte. Nah, jadi jatuhnya monarki tahun 1792 atau jatuhnya Louis ya, akhirnya dihukum mati, dipenggal kepalanya di hadapan masyarakat ya, itu melalui pembentukan konvensi nasional. Dan hal itu terkenal dan diadakannya pemerintahan teror ya, pendirian direktori dan reaksi Thermidorian dan akhirnya didirikan kebangkitan kekuasaan siapa? Napoleon. Kalau kita bicara sejarah, Napoleon adalah kaisar pertama dari Prancis. Dia bertitel kaisar. Kaisar Napoleon Bonaparte. Kemudian akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Jadi yang dikatakan mereka ini adalah Alkitab, dua saksi Allah, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, masih dalam Wahyu pasal 11. Dan Alkitab itu dilarang dibaca karena mereka sudah jenuh dengan kuasa gereja tanduk kecil selama 1260 tahun. Jadi Alkitab itu dibakar. Tidak peduli Alkitab itu dari Katolik atau dari zaman Reformasi, Martin Luther, pokoknya harus dibakar. Jadi ajaran-ajaran agama itu dilarang. Kegiatan gereja dilarang. Dan doa-doa dilarang. Pastor-pastor pada dibunuh semua. Dan pengikut-pengikutnya pada dibunuh semua pada saat terjadi revolusi Prancis. Yang secara rohani disebut Sodom. Nah, Sodom, kalau kita ingat Sodom dan Gomora, mengapa Tuhan menghukum Sodom dan Gomora? Segala sesuatu yang bersifat sodomi. Ya, Sodom adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kebejatan moral. Yaitu budaya gay, lesbi, free sex. Yang diturunkan dari revolusi Prancis ini sampai sekarang. Makanya tidak heran ada perkawinan sejenis antara laki-laki, gay, antara perempuan. Ini diturunkan dari zaman dulu Sodom dan Gomora dan dilanjutkan oleh Republik Prancis
pada saat dia melakukan revolusi Prancis. Jadi pada saat mereka melakukan revolusi Prancis, satu yang mereka lakukan yang paling terkenal yang merupakan sejarah adalah mereka menangkap apa? Paus, nanti kita baca sama-sama. Yang secara rohani disebut Mesir. Firaun mengatakan, aku tidak mengenal Allah, itu siapa? Jadi kalau dikatakan Mesir ini adalah munculnya paham-paham ateisme dan komunisme. Stalin tahun 1900-an, awal tahun 1900-an. Ya, komunis yang tidak mengenal Allah sama sekali. Makanya dilambangkan oleh apa? Kerajaan Mesir. Jadi Prancis itu dalam Wahyu pasal 11 itu dikatakan sebagai Sodom secara lambang, artinya apa? Timbulnya sana kebejatan moral sampai sekarang. Kemudian timbulnya ateisme, komunisme itu berasal dari Prancis, revolusi Prancis. Makanya disebut sebagai apa? Mesir, karena Firaun tidak mengenal Tuhan Allah. Kemudian kita tadi sudah tahu bahwa 3,5 hari lamanya adalah revolusi Prancis itu 3,5 tahun. Ya, berlangsung 3,5 tahun dari tahun 1798 pada saat dia menangkap Pius VI, Paus terakhir yang lukanya sudah habis, yang dia terluka parah sampai tahun 1801 untuk memusnahkan semua ajaran yang berbau gereja dan Alkitab. Jadilah Prancis itu sebagai negara sekuler atau negara yang perang terhadap agama. Karena agama Katolik, atau dulu tidak ada Katolik-Katolikan atau Protestan. Satu, Kristen yang menyeluruh dunia. Yang dimaksud dengan Raja Negeri Utara yang di bumi, bukan di surga ya, adalah Roma Papal atau Roma Kepausan yang berkuasa sampai akhir zaman, sampai Yesus datang kedua kali. Nah, yang disebut Raja Negeri Selatan adalah semua orang yang golongan ateisme atau komunisme. Daniel 11 ayat 40. Raja Negeri Utara melawan atau berperang dengan Raja Negeri Selatan. Tetapi pada akhir zaman, Raja Negeri Selatan akan berperang dengan dia. Dan Raja Negeri Utara itu akan menyerbunya dengan kereta, dan orang-orang berkuda, dan dengan banyak kapal. Dan ia akan memasuki negeri-negeri, dan menggenangi dan meliputi semuanya, seperti air bah. Dalam ayat ini ada dua peristiwa yang berbeda. Pertama, pada akhir zaman, Raja Negeri Selatan akan berperang dengan dia. Siapa dia itu? Peristiwa kedua adalah Raja Negeri Utara itu akan menyerbunya. Jadi ada dua peristiwa yang berbeda dengan tahun yang berbeda pula. Peristiwa pertama, tetapi pada akhir zaman, kita sepakat, kita tahu bahwa akhir zaman itu adalah tahun 1798, di mana akhir dari nubuatan 2300 petang dan pagi Daniel 7 ayat 25, yaitu di mana berakhirnya kekuasaan tanduk kecil selama 1260 tahun. Tetapi engkau, Daniel, sembunyikanlah segala firman itu, dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya, dan pengetahuan akan bertambah. Kepada Daniel pun, Tuhan mengatakan bahwa kitab Daniel harus dimeteraikan. Makanya kan Daniel berpuasa 40 hari. Dia pusing, dia bingung. Ya karena Tuhan belum membuka kepada Daniel karena apa? Nggak relevan sama dia, karena dia hidup di zaman sebelum tahun Masehi. Nah, banyak orang menafsirkan Alkitab ini salah. Termasuk nanti yang akan kita pelajarin salah satu jemaat di kitab Wahyu 1-3. Salah menafsirkan sehingga terjadi apa? Kekecewaan yang besar. Materai itu dibuka pada akhir zaman, yaitu tahun 1798 yang merefer kepada Daniel 7 ayat 25, yaitu akhir nubuatan 2300 petang dan pagi. Dalam Daniel 11 ayat 33 dan 35-36 dikatakan bahwa orang-orang bijaksana yang kita sudah pelajari sebelumnya itu adalah umat yang membuat banyak orang mengerti. Mengerti tentang apa? Tentang kitab Daniel ini. Termasuk kita. Ya. Jadi orang-orang bijaksana itu akan jatuh. Jatuh karena apa? Karena dianiaya. Oleh siapa? Oleh tanduk kecil. Sehingga diadakan pengujian
pemurnian. Kenapa mereka dianiaya jatuh? Mengapa banyak orang tidak mengerti? Karena belum pada waktunya. Setelah Tuhan mengatakan dalam Daniel 12 ayat 4, pada akhir zaman, Daniel 12 ayat 4, baru meterai itu dibuka. Baru kita mengerti. Orang-orang bijaksana membuat banyak orang mengerti tentang kitab Daniel. Khususnya nubuatan 2300 petang dan pagi Daniel 7 ayat 25. Tetapi mereka memperoleh banyak penganiayaan dari Roma kepausan selama 1260 tahun lamanya. Ya. Mengapa penganiayaan itu berhenti? Sekarang kita beralih ke Raja Negeri Selatan. Peristiwa pertama, pada akhir zaman, Raja Negeri Selatan menyerang dia. Siapa Raja Negeri Selatan yang tadi kita sudah pelajarin? Raja Negeri Selatan adalah Republik Prancis. Mengapa disebut dia Raja Negeri Selatan? Karena dia ateis. Karena merefer kepada Mesir yang tidak mengenal Tuhan. Di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte. Karena dia melawan kepada negara keagamaan. Nah, dia berperang dengan dia itu siapa dia itu? Dia itu adalah Raja Negeri Utara. Atau tanduk kecil. Atau Paus Pius ke-6. Pada saat itu yang menjabat 2 periode. Yang berkuasa saat itu sebagai Roma atau Paus. Jadi negara Prancis pada saat revolusi itu mendeklarasikan sebagai negara yang tidak mempercayai adanya Tuhan atau ateis. Dan menangkap Paus Pius ke-6 dan mengakhiri seluruh kekuasaan Roma kepausan pada tahun 1798 atau akhir dari nubuatan 2300 petang dan pagi Daniel 7 ayat 25. Siapa Paus Pius VI? Paus terakhir yang ditangkap oleh Napoleon. Ia memegang jabatan Paus, memimpin gereja Katolik Roma antara tahun 1775 sampai 1799. Ini sumber semua saya ambil dari Wikipedia. Jadi Paus 6 itu, Paus Pius 6 ini bergelar ya, gelarnya ya. Jadi orangnya bernama Giovanni Angelo Braschi. Lahir di Cesena, 25 Desember 1717 sampai 29 Agustus 1799. Adalah Paus yang mengutuk revolusi Prancis. Karena kan Raja Negeri Utara ini kan ribut terus dengan Raja Negeri Selatan, tidak pernah damai. Jadi Raja Negeri Utara itu mengutuk Raja Negeri Selatan. Dia mengutuk revolusi Prancis. Karena mereka menentang negara dan agama. Karena mereka maunya free, bebas, tidak mengenal Tuhan. Nggak ada gereja, nggak ada Alkitab. Perlu ada gerombolan lesbi dan lain sebagainya, Sodom. Jadi yang membuatnya salah satu paus yang memerintah paling lama dalam sejarah kepausan. Jadi Paus Pius VI ini yang ditangkap Napoleon ini dia menjabat 2 kali. Jadi paling lama dia berkuasa sebagai paus. Nah, setelah kematian Paus Pius VI ini tahun 1799, pada saat itu ditangkap oleh jenderalnya Napoleon yang bernama Berthier, dia dipenjara, dia mati di penjara, Paus VI ini. Kemudian konklav bertemu di Venesia tanggal 30 November. Penggantinya adalah namanya Chiaramonti. Terpilih dan dilantik sebagai Paus Pius ke-7 pada tahun 1821 Maret. Tapi pelantikannya itu tidak memakai mahkota yang tadi kita lihat itu yang besar itu dengan ini, tapi dia memakai hanya yang ditempel di kepala yang kecil yang warna putih itu aja. Jadi pelantikan itu tidak lazim seperti paus-paus sebelumnya. Kenapa? Karena kuasa tanduk kecil itu sudah rontok oleh Prancis. Jadi dia mengadakan upacara penggantian paus itu hanya biasa-biasa saja, tidak seperti besar-besaran memakai mahkota dan tongkatnya salib itu. Dalam Wahyu 11 ayat 9 dikatakan bahwa 3,5 hari lamanya Republik Prancis itu, revolusi Prancis itu berkuasa 3,5 tahun. Jadi paus yang baru ini dia hanya fokus bagaimana Roma Vatikan ini berdamai dengan rejim Napoleon.
Karena pada tahun 1803, Napoleon itu kalau kita baca sejarahnya, dia diangkat sebagai kaisar pertama dari Prancis. Jadi dari monarki ke republik, sekarang kembali ke kaisaran lagi. Itu semua kita bisa cari, kita bisa baca di internet, di Wikipedia. Jadi tahun 1798, Paus itu mengalami luka parah. Tanda kutip, artinya simbol. Luka parah ini dia tidak punya kuasa lagi. Sehingga Paus Pius VII ini hanya dilantik biasa-biasa saja. Memakai topi putih yang kecil yang di kepalanya seperti biasa kalau dia berjalan. Tidak seperti suatu upacara yang official yang sangat mewah. Ya, karena dia mengalami luka parah. Napoleon Bonaparte memimpin pasukannya memerangin Paus Prancis dan menduduki negara Vatikan gereja tahun 1796. Baru dia menangkap Paus tahun 1798. Inilah akhir nubuatan 2300 petangan pagi. Paus Pius VI ditangkap Jenderal Berthier dan ditawan ke Prancis. Dan dia meninggal 18 bulan kemudian di Valence. Ya, meninggal di penjara. Jadi kekuasaan tanduk kecil pertama habis. Tapi lukanya sembuh. Kekuasaan yang menguasai dunia sekarang beralih dari ekstrem kiri yang dikuasai oleh gereja agama 1260 tahun dengan cara penganiayaan. Semua harus tunduk dengan gereja. Sekarang dikuasai ekstrem kanan. Jadi tidak lebih baik. Makanya tadi dikatakan judulnya kesusahan yang besar. Lukanya sembuh. Dikatakan ya, lukanya sembuh. Siapa yang mau menyembuhkan lukanya? Yaitu tahun 1900 berapa nih? Mussolini, diktator Italia. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran, lalu mengikut binatang itu. Dan mereka menyembah naga itu, karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini? Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Lukanya sembuh. Artinya kuasanya sembuh. Siapa yang menaikkan kuasanya? Naga itu melalui Mussolini, melalui perjanjian Lateran. Kita baca, saya ambil dari Wikipedia. Saya bacakan. Perjanjian Lateran adalah salah satu dari Fakta Lateran tahun 1929 atau Persetujuan Lateran. 3 persetujuan yang dibuatnya adalah antara kerajaan Italia yang dipimpin oleh Mussolini dan Tahta Suci. Siapa Tahta Suci itu? Paus. Itu dilakukan tanggal 7 Juni tahun 1929, mengakhiri masa pertanyaan Romawi. Jadi perjanjian itu ada 3 dokumen, sebuah perjanjian politik yang menghargai penuh tahta suci di negara kota Vatikan. Jadi Mussolini ini memberikan di dalam kota Roma itu suatu negara namanya Vatikan, disebut tahta suci. Jadi Vatikan ini berada dalam negara, yaitu Italia, di kota Roma. Luasnya 44 hektar. Jadi, siapakah yang memberi itu? Yaitu Mussolini. Melalui apa? Melalui perjanjian Lateran. Jadi, sekarang dia mengatur, nomor 2, mengatur posisi gereja Katolik Roma dan agama Romawi di dalam negara Italia. Dalam perjanjian Lateran itu. Sebuah konvensi finansial yang menyetujui penyelesaian definitif terhadap permintaan ganti rugi Tahta Suci, menyusul hilangnya wilayah dan kekayaan milik Tahta Suci. Jadi, wilayah, uang, dan sebagainya pada saat ditaklukkan oleh Napoleon Bonaparte, dia mengalami kerugian besar. Sehingga dalam perjanjian Lateran ini diadakan ganti rugi. Sehingga Mussolini memberikan semacam 44 hektar di kota Roma untuk tempat negara Vatikan ini berada sampai detik sekarang ini. Sekarang kapan Kepausan Roma menyerang kembali peristiwa kedua? Menyerang siapa? Ateis. Menyerang siapa? Komunis. Yaitu peristiwa kedua pada tahun 19
1989, tidak lama. Ini abad 20, di mana sejarah mencatat ketika Paus dengan bantuan Amerika Serikat menjatuhkan kekuatan ateis, yaitu negara Uni Soviet. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Dalam Wahyu 13 ayat 11 sampai 12, setelah binatang pertama itu lukanya sembuh oleh Mussolini tahun 1929, ada binatang lain yang keluar dari darat, yaitu darat itu sedikit penduduknya. Kalau laut itu artinya banyak penduduknya. Ya, jadi binatang yang keluar dari darat itu membantu tanduk kecil itu supaya semua orang menghormati tanduk kecil itu dan mengikuti tanduk kecil itu. Dengan cara apa? Maka kita lihat sekarang. Peristiwa kedua ya, dalam ayat 40 ya. Dan Raja Negeri Utara itu akan menyerbunya. Siapa Raja Negeri Utara? Paus, Roma, Papal. Loh, tadi kan dia sudah dikalahkan Revolusi Prancis. Iya, tahun 1798. Tetapi dia sembuh lagi. Tahun 1929. Diakuin oleh perjanjian Lateran. Oleh siapa? Mussolini. Dan bahkan dia punya tempat sekarang di Vatikan seluas 44 hektar. Jadi dalam ayat 40 peristiwa kedua, Raja Negeri Utara ini akan menyerbu. Menyerbu siapa? Ateisme. Atau komunis. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Atau bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Dengan apa? Dengan kereta. Dan orang-orang berkuda. Ini simbol semua. Dengan banyak kapal. Dan ia akan memasuki negeri-negeri. Nah, ini jamak ya, negeri-negeri ya. Dan menggenanginya. Dan meliputi semuanya seperti air bah. Nah, kalau sudah air meliputi, tidak ada yang tidak kena. Tahun 1989, Wahyu pasal 13 ayat 11 sampai 12, Amerika atau binatang yang keluar dari darat itu, yang pada saat itu presidennya adalah Ronald Reagan, mengadakan kesepakatan dengan Rom Papal yang sudah sembuh tahun 1989 untuk meruntuhkan semua kekuasaan negara komunis superpower Uni Soviet. Jadi kalau kita tahu pada saat itu terjadi Cold War, artinya perang dingin antara blok barat yang dipimpin oleh Amerika dengan blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Blok timur ini adalah semuanya komunis, termasuk Jerman Timur. Makanya kota Berlin terbagi dua oleh tembok Berlin, Jerman Barat dan Jerman Timur, dan sebagainya. Sedangkan Amerika memimpin blok Barat yang beragama. Artinya sekarang antara perang antara orang yang beragama dengan orang yang tidak beragama, antara Raja Negeri Utara dan Raja Negeri Selatan yang tidak mengakui Tuhan atau komunis. Ya. Jadi Roma Papal ini yang dibantu oleh Amerika Serikat sesuai Wahyu pasal 13 binatang yang keluar dari darat itu membantu menghancurkan apa? Orang komunis yang dipimpin oleh Uni Soviet pada tahun 1989. Menyerbu dengan kereta. Kita lihat ya. Dengan orang-orang berkuda. Itu melambangkan kekuatan militer. Karena pada saat itu terjadi perang dingin. Perang dingin itu tidak terjadi perang beneran ya saudara ya. Tapi perang gontok-gontokan. Ini militer saya kuatnya sekian. Blok timur. Militer blok barat kekuatannya sekian. Ya kan? Ingat nggak peristiwa Kuba Fidel Castro? Hampir terjadi perang nuklir di zaman presiden siapa yang mati ditembak Amerika? John F. Kennedy. Itu kan masih perang dingin antara blok timur dan blok barat. Sehingga John F. Kennedy mati tertembak pada saat peristiwa apa? Penempatan senjata nuklir Uni Soviet di Kuba yang dipimpin oleh Fidel Castro. Masih ingat kan ya? Nah, jadi
Dia menyerang dengan kereta. Kereta itu melambangkan militer dan orang-orang berkuda dan kapal. Nah, kapal itu melambangkan saksi ekonomi. Jadi dengan kekuatan militer, dengan perang dingin pada saat itu, dan sanksi ekonomi, maka seluruh negara Uni Soviet dan komunis dan lain-lainnya itu jatuh. Ya, dan dia memasuki negeri-negeri, jamak ya, bukan satu negeri ya. Ya, jadi jamak. Jadi USR ini kan sekarang pada saat itu kan Uni Soviet kan terdiri dari banyak negara, benar kan? Sekarang kan sudah pecah. Ada Rusia, ada Armenia, ada Ukraina dan sebagainya kan. Itu kan dulu jadi satu, yaitu Uni Soviet. Makanya apa yang dikatakan Alkitab benar, memasuki negeri-negeri, ya, dan menggenangi seperti air bah. Artinya Vatikan yang dibantu oleh Amerika itu mengalahkan Uni Soviet. Kita lihat Roma Papal, binatang yang keluar dari laut. Binatang yang keluar dari darat, Wahyu 13 ayat 11-12 adalah Amerika. Nah, lihat. Jadi, pada tahun 508 Masehi, pada saat Paus pertama diangkat Santo Petrus, itu Raja Perancis yang bernama Clovis, ya, Raja Perancis ya, itu mendukung Paus untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Nah, sekarang tahun 1989, Paus ini dibantu oleh Amerika yang memimpin blok barat. Ya, jadi secara rahasia Ronald Reagan mengadakan pertemuan antara Paus yang pada saat itu bernama Yohanes Paulus II dengan Presiden Amerika Ronald Reagan. Kita lihat di majalah Time. Time yang pertama, How Reagan and the Pope Conspired. Ya kan? Konspirasi. Berkonspirasi bernama Holy Alliance. Ya, suatu kesepakatan suci. To assist untuk membantu Polandia Solidarity Movement. Jadi pada saat itu, Polandia atau Warsawa adalah negara bagian dari komunis yang dipimpin oleh Uni Soviet. Terjadi keributan Polandia. Jadi Polandia sekarang juga tidak ada lagi kan. Dulu Warsawa ya kan, dulu Polandia, dulu terpecah kan Polandia ini kan. Ada Serbia, ada Kroasia sekarang kan. Nah, jadi ada suatu kesepakatan suci antara Amerika yang dipimpin oleh Ronald Reagan pada saat itu tahun 1989 untuk mengalahkan komunisme atau komunis. Nah, ini baca majalah Time lagi tahun 19 tahu kecil ya ini. Jadi Time ini menulis berita ya, jadi dibuka semua setelah Uni Soviet jatuh. Tidak mungkin dia tulis berita ini pada saat sebelum Uni Soviet belum jatuh. Jadi ini tahun 92 ini 93 berita Time-nya. Jadi putting Moscow on the defensive. Jadi menempatkan Moskow itu sebagai yang apa? Yang mau kalah atau menahan. Targetnya adalah untuk mendestroy negara-negara komunis itu. Karena yang didestroy bukan anggotanya. Anggotanya sudah jatuh duluan, namanya Polandia. Sekarang pemimpinnya mau didestroy. Jadi saya baca di Wikipedia namanya The Holy Alliance antara Ronald Reagan dan John Paul II atau Paus kedua. Nah, jadi Ronald Reagan ini kalau kita baca sejarah dia kan 2 periode. Ya, jadi dia sudah mengadakan pertemuan pertama itu tahun 1982. Ya, The Holy Alliance. Ya, jadi ini adalah foto tahun 1982 bulan Juni. Ya, ini pertama kali pertemuan antara John Paul II dengan Presiden Amerika Serikat. Dan mereka mengadakan pertemuan rahasia The Holy Alliance. Ini tahun 82. Jadi 7 tahun kemudian mereka mengadakan pertemuan lagi tahun 89 dan tahun 92 apa yang terjadi? Menurut majalah Times tanggal 24 Februari 1992, tanggal 26 Desember tahun 1991 Uni Soviet jatuh setelah hari Natal. Ya. Jadi tanggal 25 Desember 1991 itu adalah terakhir kali bendera Uni Soviet berkibar. Tanggal 26
Uni Soviet sebagai pemimpin blok timur, yaitu blok komunis, jatuh atas kerjasama antara Rom, Papal, dengan Amerika Serikat. Kita lihat tembok Berlin sekarang dijebol, dinaikin kayak orang foto ini. Ya, orang berlomba-lomba. Jadi ini kelompok orang-orang yang mau berjumpa dengan saudaranya di seberang. Jadi mereka dipisahkan oleh komunis. Sekarang ini yang terjadi kan Korea Utara dan Korea Selatan. Nah, jadi tembok Berlin runtuh. Uni Soviet dan negara-negara satelitnya, Eropa Timur termasuk Jerman Timur, yaitu Berlin Timur yang memisahkan kota Berlin, terlibat perang dingin, itu runtuh. Ideologi mereka runtuh. Politik mereka runtuh. Uni Soviet mengalami kekalahan. Tadi melalui apa tadi? Kapal-kapal kan? Nah, kekalahan dalam hal ekonomi. Serta politik dalam negeri dan luar negeri. Siapa pemimpinnya pada saat itu? Yaitu Mikhail Gorbachev. Tahun 1980-an. Dia mencoba untuk menstrukturisasi Uni Soviet melalui kebijakan Glasnost dan Perestroika yang terkenal. Tetapi gagal. Malah Uni Soviet pecah. Ya, pecah tanggal 26 Desember 1991. Jadi kalau pemimpinnya pecah, blok timur, pemimpin komunisnya pecah, pengikutnya gimana? Ya, pecah juga, hancur juga. Jadi, semua hancur. Jadi kita lihat sekarang, Rusia, walaupun masih bersifat ya, bukan berbentuk ya, Federasi Rusia yang dipimpin oleh presidennya, itu sudah bukan komunis lagi. Karena apa? Sudah rontok. Jadi negara komunis yang terakhir sekarang, Kuba. Jadi pertama, Tiongkok paling bawah. Ke kanan, Vietnam. Tengah atas, kanan, Korea Utara. Sebelah kiri atas, Kuba, Laos. Ini sisa negara yang ateis. Raja Negeri Utara akan menguasai dibantu oleh binatang yang keluar dari darat. Terima kasih Pak Pendeta Elton Tanu, saudara-saudara semua. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih untuk Bapak Untoro yang sudah membawakan renungan pada malam hari ini. Baik, untuk menutup acara kebaktian Vesper kita, mari kita buka lagu Sion edisi lengkap nomor 128. Aku mau hidup bagi Yesusku. Untuk doa tutup kami undang kesediaan Bapak Jeffrey untuk membawakan doa tutup. Mari kita bersatu dalam doa. Maha besar Tuhan Allah, Bapa yang di surga, Allah yang penuh kasih. Kami mengucap syukur terima kasih Tuhan, karena saat ini kami dapat dipertemukan dalam ibadah Vesper malam hari Sabat-Mu ini Tuhan. Dengan pembahasan dari kitab Daniel, Tuhan biarlah semua yang kami dengar,
kami lihat dapat menguatkan iman percaya kami untuk selalu menjadi anak Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu ada untuk kami. Saat ini juga kami memohon jamahan Tuhan. Kiranya Tuhan mau jamah untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan mau sembuhkan. Yang dalam kelemahan iman, kiranya Tuhan mau kuatkan. Dalam kekurangan, kiranya Tuhan mau curahkan berkat yang berlimpah. Teristimewa untuk Pak Untoro yang membawakan firman-Mu. Tuhan mau jamah. Berkati baik Pak Untoro maupun keluarganya. Begitu juga semua yang hadir pada kebaktian saat online saat ini. Tuhan tolong jamah juga untuk Melki dan Winnie yang kurang sehat. Tuhan tolong jamah. Angkat sakit penyakitnya. Sembuhkan dan pulihkan ya Bapak. Karena kami percaya kami punya Tuhan yang luar biasa. Yang menyembuhkan, memberkati dan melindungi kami semua. Sempurnakan doa kami Tuhan, yang kepadamu kami berserah. Biar kehendak Tuhan saja yang jadi atas kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, Amin. terima kasih Pak Jeffrey, Pak Pendeta Tanu, Kasih. Winnie. Makasih Pak Untoro, selamat malam semuanya. Terima kasih. Kasih. Weni cepat sembuh, Pak Melki cepat sembuh. Pak Melki cepat sembuh Amin, ya. amin. Terima Ya, kasih.